Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, perkenankan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek penelitian kami untuk mata kuliah pengantar akuntansi kelas MJ202 dengan judul Pencatatan Aset pada PT Canning Indonesian Product atau PT CIP. Jurnal ini kami susun bersama dengan anggota kelompok, saya Akbar Trisantoso, Angelica Devona, Yusuf Ramdhani, Cindy Salvia Chandra, Victoria Lady Elsa Iswandaru, Taufik Iskandar, Delia Corlena Contessa, Wani, dan Ida Ayu Putu Ita Fernitasari. Jurnal yang kami susun terdiri dari 7 bagian. Yang pertama abstrak, yang kedua pendahuluan, ketiga tinjauan pustaka, keempat metode penelitian, kelima luaran dan target capaian, keenam hasil dan pembahasan, dan yang ketujuh itu kesimpulan. Aset merupakan suatu sarana penunjang untuk terlaksananya operasional perusahaan dalam menghasilkan laba atau keuntungan yang akan diraih. Penyajian aset-aset pada perusahaan merupakan komponen penting untuk dilaporkan dalam suatu laporan keuangan sebagai informasi bagi pihak yang berkepentingan, di mana ini bersifat wajib hukumnya. Pentingnya peranan pencatatan aset-aset seperti aset sumber daya alam, aset tetap, dan aset tidak berwujud bagi PT CIP merupakan salah satu indikator untuk memantau bagaimana perkembangan perusahaan dari pertama dibangun hingga saat ini. Aset pada umumnya memiliki nilai yang besar sehingga dapat mempengaruhi posisi kekayaan dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, penyajiannya memerlukan perlakuan khusus dan perhitungan yang teliti. Perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan aset tetap meliputi penetapan harga perolehan atau nilai perolehan aset, penyusutan, pengeluaran aset tetap, aset sumber daya alam, aset tidak berwujud, masa perolehan aset, penghapusan aset, dan penyajian aset di laporan keuangan. Adapun rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu setiap jenis aset memiliki cara pengelolaan dan pendataan masing-masing dan memiliki kaitan yang sangat erat dalam berjalannya suatu perusahaan. Maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini yaitu aset tetap, aset sumber daya alam, aset tidak berwujud pada PT Canning Indonesia Product. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi pada aset tetap, aset sumber daya manusia, dan aset tidak berwujud pada PT Canning Indonesian Product telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Dan manfaat penelitian antara lain, yang pertama bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai akuntansi, aset tetap, aset sumber daya alam, dan aset tidak berwujud baik secara teoritis maupun dari praktik yang telah ditetapkan di perusahaan. Yang kedua, sebagai bahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang ingin membahas masalah yang di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, bagi perusahaan dapat menjadi masukan dan informasi untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam usaha untuk memperbaiki dan menyempurnakan atas kekurangan yang ada pada perusahaan dengan akuntansi aset tetap, aset sumber daya manusia, dan aset tak berwujud. Aset tetap menurut Martani adalah aset berwujud yang mempunyai bentuk fisik seperti tanah dan bangunan. Berbeda dengan paten atau merek dagang yang tidak mempunyai bentuk fisik atau aset tak berwujud. Jadi, dari beberapa pengertian menurut ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap yaitu aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Menurut Rudianto, agar dapat dikelompokkan sebagai aset tetap, suatu aset harus memiliki kriteria tertentu, yaitu 1.
berwujud. Ini berarti aset tersebut berupa barang yang memiliki wujud fisik, bukan sesuatu yang tidak memiliki bentuk fisik seperti goodwill, hak paten, dan sebagainya. 2. Umurnya lebih dari 1 tahun. Aset ini harus digunakan dalam operasi lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. 3. Digunakan dalam operasi perusahaan. Barang tersebut harus dapat digunakan dalam operasi perusahaan, yaitu dipakai untuk menghasilkan pendapat bagi organisasi. Keempat, tidak diperjualbelikan. Suatu aset yang dimiliki perusahaan dan umurnya lebih dari 1 tahun, tetapi dibeli perusahaan dengan maksud untuk dijual lagi, tidak dapat dikategorikan sebagai aset tetap dan harus dimasukkan ke dalam kelompok persediaan. Pengelompokan aset tetap berdasarkan kepemilikan. Menurut Rudianto, dari berbagai jenis aset tetap yang dimiliki perusahaan, untuk tujuan akuntansi dapat dikelompokkan ke dalam kelompok, yaitu A. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas, seperti tanah tempat kantor atau bangunan pabrik berdiri, lahan pertanian, lahan perkebunan, dan lahan peternakan. B. Aset tetap umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya bisa diganti dengan aset lain yang terbatas, seperti bangunan, kendaraan, mesin, komputer, dan lainnya. Berikutnya C. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa manfaatnya tidak dapat diganti dengan yang sejenis, seperti tanah pertambangan dan hutan. Kelompok aset tetap yang ketiga merupakan aset tetap sekali pakai dan tidak dapat diperbarui karena kandungan atau isi dari aset itulah yang dibutuhkan, bukan wadah luarnya. Selanjutnya, pengelompokan aset tetap berdasarkan cara perolehan. Menurut Rudianto, cara perolehannya antara lain: 1. Pembelian tunai. Aset tetap yang diperoleh melalui pembelian tunai dicatat dalam buku dengan jumlah sebesar uang yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap tersebut, yaitu mencakup harga faktur aset tetap, bea balik nama, beban angkut, beban pemasangan, dan lain-lain. Yang kedua, pembelian angsuran. Apabila aset tetap diperoleh melalui pembelian angsuran, harga perolehan aset tetap tersebut tidak termasuk bunga. Bunga selama masa angsuran harus dibebankan sebagai beban bunga periode akuntansi berjalan. Sedangkan yang dihitung sebagai harga perolehan adalah total angsuran ditambah beban tambahan seperti beban pengiriman, bea balik nama, beban pemasangan, dan lain-lain. Yang ketiga, ditukar dengan surat berharga. Aset tetap yang ditukar dengan surat berharga, baik saham atau obligasi perusahaan tertentu, dicatat dalam buku besar harga pasar saham atau obligasi yang digunakan sebagai penukar. Yang keempat, ditukar dengan aset tetap yang lain. Jika aset tetap diperoleh melalui pertukaran dengan aset lain, maka prinsip harga perolehan tetap harus digunakan untuk memperoleh aset tetap yang baru tersebut, yaitu aset baru harus dikapitalisasi dengan jumlah sebesar harga pasar aset lama ditambah uang yang dibayarkan jika ada. Selisih antara harga perolehan tersebut dan nilai buku aset lama diakui sebagai laba atau rugi pertukaran. Yang kelima, diperoleh dengan donasi. Jika aset tetap diperoleh sebagai donasi, maka aset tersebut dicatat dan diakui sebesar harga pasarnya. Menurut Kartika Hadi, mendefinisikan penyusutan adalah proses pengalokasian biaya perolehan suatu aset tetap sedemikian sehingga jumlah yang didapat disusutkan dari suatu aset tetap dapat dialokasikan secara sistematis selama umur manfaatnya. Metode penghitungan aset tetap. Menurut Rudianto, metode perhitungan penyusutan adalah A. Metode garis lurus atau straight line method adalah metode
perhitungan penyusutan aset tetap di mana setiap periode akuntansi diberikan beban yang sama secara merata. B. Metode jam jasa atau service hour method adalah metode perhitungan penyusutan pada suatu periode akuntansi berdasarkan berapa jam periode akuntansi tersebut menggunakan aset tetap itu. Lalu C adalah metode hasil produksi atau productive output method adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung berdasarkan berapa banyak produk dihasilkan selama periode akuntansi tersebut dengan menggunakan aset tetap itu. Dan D, metode jumlah angka tahun adalah metode perhitungan penyusutan aset tetap di mana beban penyusutan pada suatu periode akuntansi dihitung dengan cara mengalihkan harga perolehan aset tetap yang telah dikurangi dengan nilai sisanya dengan bagian pengurang yang setiap tahunnya selalu berkurang. Penyajian aset tetap. Penyajian laporan keuangan dapat digolongkan menjadi dua, yaitu A. Posisi keuangan pada akhir periode yang disebut neraca. B. Perubahan posisi keuangan pada suatu periode meliputi laporan perhitungan laba rugi dan laporan perubahan modal. Sekarang, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan. Metode penelitian yang kami gunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis deskriptif. Variabel penelitian. Variabel terikat, PT Canning Indonesian Products. Variabel bebas, banyaknya aset yang dimiliki oleh PT Canning Indonesian Products. Subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti, baik orang, benda, maupun lembaga organisasi, yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah PT Canning Indonesian Products. Objek penelitian adalah sifat, keadaan, dari suatu benda, orang, yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah aset yang dimiliki oleh PT Canning Indonesian Products. Lalu saya akan menjelaskan teknis analisis yang kami lakukan dalam penelitian ini, yaitu 1. Tahap observasi, yaitu penelitian secara mendalam pada perusahaan yang diteliti, yaitu PT Canning Indonesian Products. Tahap selanjutnya adalah wawancara dengan sumber data kami, yaitu PT Canning Indonesian Products. Tahap selanjutnya adalah studi dokumentasi. Peneliti menggunakan studi dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen dan data yang dapat menunjang proses penelitian. Selanjutnya, yang terakhir adalah analisis data. Setelah kami melakukan penelitian dan mengumpulkan sumber data, dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya, yaitu terjun ke lapangan. Kesiapan penelitian untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logistiknya. Target capaian penelitian ini adalah memberikan pemahaman dan penjelasan singkat mengenai aset tetap, aset sumber daya alam, dan aset tidak berwujud, serta mengetahui perlakuan akuntansi pada aset tetap, aset sumber daya manusia, dan aset tidak berwujud pada PT Canning Indonesian Products. Luaran. Dari penulisan penelitian ini dapat dihasilkan luaran sebagai berikut. 1. Pemahaman teori mengenai aset tetap, aset sumber daya manusia, dan aset tidak berwujud. 2. Pemahaman mengenai berbagai peranan aset-aset, serta cara mengelola dan mendata. 3. Pemahaman mengenai perlakuan akuntansi pada aset tetap, aset sumber daya alam, dan aset tidak berwujud. Sekarang kita masuk kepada hasil penelitian.
Sejarah singkat PT Canning Indonesian Products. PT Canning Indonesian Products merupakan perusahaan penghasil makanan kaleng yang beroperasi sampai saat ini di Indonesia. Perusahaan ini mulanya didirikan pada masa penjajahan Jepang, pada tahun 1942 pada saat Perang Dunia Kedua. Tujuan didirikannya pabrik ini adalah untuk membuat makanan dalam kaleng, daging beku, dan daging babi yang diasinkan, untuk perbekalan Angkatan Laut Jepang dalam perang menghadapi sekutu di lautan. PT Canning Indonesian Products terletak di Jalan Diponegoro nomor 101 Denpasar, Kota Madya Denpasar, Provinsi Bali. Perusahaan ini dibangun di atas lahan seluas 17.870 meter persegi. Bangunan pabrik menempati lahan seluas 5.196,53 meter persegi. Sedangkan sisanya adalah bangunan-bangunan penunjang seperti kantor, kesekretariatan, perumahan karyawan, poliklinik, gudang bengkel, kantin, ruang meeting, pos satpam, area parkir, dan taman. Adapun para pendirinya adalah Lee Samjiang atau Sam Liman dari Bandung, kedua adalah Si Him Kam dari Malang, dan ketiga adalah Kui Sontik, yaitu Pratiknyo Dipo Kusuma dari Malang. Dan berikut ada struktur organisasi perusahaan dari PT CIP. Berdasarkan laporan pencatatan aset pada PT Canning Indonesian Product atau PT CIP, dalam 5 tahun terakhir, perusahaan mengalami peningkatan produksi pada bidang produk kemasan yang menjadi pilihan utama masyarakat, terutama dalam kondisi 2019 sampai 2021. Yang pada saat itu terjadinya pandemi yang mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan. Namun perusahaan PT CIP tetap dapat bertahan dan terus menambah aset karena meningkatnya permintaan produk pada saat itu. Dalam pencatatan aset yang dimiliki oleh PT CIP pada report periode 2023, report date 8 April 2022, terdapat penambahan yang signifikan. Ada lebih dari 1.800 penambahan aset yang tercatat dalam laporan tersebut. Dalam pencatatan PT CIP menyertakan dengan detail harga perolehan, harga penyusutan, dan tenor pembayaran. Dan berikut merupakan rangkuman aset dari PT CIP. Nah, ini adalah data rangkuman aset dari PT CIP. Pada laporan aset building diperoleh aset sebagai berikut. Akdi Aksa CV, pekerja sipil dan MIP ruang produksi baru, terdapat aset berupa gudang barang jadi, jalan aspal tahap 2 2016, mes Tanimpar 2016 dengan total aset Rp393.226.666. Kemudian pada laporan aset komputer diperoleh aset sebagai berikut. SDDI XTX Toshiba sebesar pembelian proyektor dan screen di Jakarta, kemudian pembelian laptop untuk manajer HR dan teknik, kemudian pembelian Hitachi Inkjet printer dan Lenovo IC300S untuk purchasing dan teknik. Total aset yang diperoleh adalah Rp11.095.455. Pada laporan aset equipment diperoleh aset sebagai berikut. AC Panasonic PN18 SKB 2000, kemudian mes Tanimbar 5 unit AC Panasonic setengah PK, TV LG 32 inch untuk CCTV, Revo Duo 158 BNC untuk mesin pinjer, dan pembelian kulkas Sharp untuk Ignas Media Surya dengan total aset Rp10.772.726.
Kemudian pada laporan aset furniture and picture diperoleh aset sebagai berikut. Mesh Tandimar kitchen set, kemudian kursi Tiger T405 hitam, meja kerja 3 set dan rak stainless, kemudian cubicle 8 meja dengan total aset sebesar Rp24.500.000. Pada laporan aset land diperoleh aset sebagai berikut. Tanah di Jalan Tanimbar dan Pasar dari teks amnesti 2016. Kemudian tanah di Banjarasem Buleleng dari teks amnesti 2016. Kemudian tanah di Seririt Buleleng dari teks amnesti 2016. Sehingga total aset adalah Rp30.772.140.000. Kemudian pada laporan aset mesin dan equipment diperoleh aset sebagai berikut. Forklift Toyota 84MB25, mesin potato filler, kemudian sistem cleaner dan saset cornet, kemudian overhaul mesin welding, kemudian rotary stand pouch RT Y10, dan total aset ada Rp357.750.000. Pada laporan aset intangible asset diperoleh aset sebagai berikut. Hak guna bangunan, kemudian pembayaran HGBPT CIP 2023 sampai 2043, kemudian Microsoft Word Windows 10 64 OLV, kemudian sistem program HRIS. Kemudian total aset yang diperoleh adalah sebesar Rp608.317.900. Kemudian pada laporan aset vehicle diperoleh aset sebagai berikut. Mobil Hyundai 2018 Pilar DK198 BTS, kemudian mobil Avanza DK1942AN dengan total aset sebesar Rp335 juta. Kesimpulan, aset merupakan salah satu hal yang penting bagi perusahaan. Selain digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan secara terus-menerus, aset tetap juga merupakan salah satu kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Aset tetap memiliki beberapa kriteria, yaitu berwujud, memiliki umur manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan untuk operasional perusahaan, dan tidak diperjualbelikan serta material. Perbedaan yang paling signifikan terletak pada metode penyusutan, umur manfaat, dan pada saat dimulainya penyusutan aset tetap. Pada saat penyajian laporan keuangan fiskal, nantinya juga terjadi perbedaan dalam jumlah aset tetap yang tersaji karena laporan keuangan fiskal nantinya akan dilakukan rekonsiliasi fiskal yang dikoreksi baik koreksi negatif maupun koreksi positif. Sehingga pada data yang sudah disajikan dari laporan pencatatan aset pada PT Kening Indonesian Product atau PT CIP, pada 5 tahun terakhir perusahaan mengalami peningkatan. Pada bidang produk kemasan menjadi pilihan utama masyarakat, terutama dalam kondisi 2019-2021, pada saat terjadinya pandemik yang mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami penurunan. Namun, perusahaan PT Kening Indonesian Product atau PT CIP tetap dapat bertahan dan terus menambah aset karena meningkatnya permintaan produk pada saat itu. Aset tetap dalam penyelesaian disajikan tersendiri dalam kelompok aset tetap dan dinyatakan sebesar biaya perolehan. Semua biaya termasuk biaya pinjaman yang memenuhi kriteria sebagai biaya yang dapat dikapitalisasi yang terjadi sehubungan dengan pembangunan aset dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian. Akumulasi pembangunan dipindahkan aset tetap pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak aset beroperasi. Saran: dari penelitian yang dilakukan, saran yang diberikan penulis kepada pihak entitas adalah sebagai berikut. 1.
Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini yaitu secara keseluruhan berdasarkan perlakuan aset tetap, aset tak berwujud, aset sumber daya alam yang telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 16 revisi 2011, hal ini dapat berpengaruh positif. 2. Terkait konsep komponesasi dan utisasi, entitas seharusnya melakukan penyusutan secara terpisah pada aset tetap terkait alat produksi, karena alat produksi memiliki biaya perolehan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan jumlah biaya perolehan seluruh aset. 3. Dalam studi pustaka yang penulis lakukan untuk penelitian ini, entitas harus meninjau segala sesuatu ketentuan terkait aset. Penulis menganggap penurunan nilai aset dan perubahan masa manfaat dan umur ekonomis sering tumpang tindih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.